baru aja seorang Raffi Ahmad, seorang artis, konten kreator, pembisnis yang luar biasa dilantik oleh Bapak Presiden langsung, Bapak Prabowo, dalam Kabinet Merah Putih sebagai utusan langsung dari Pak Presiden. Dan kemarin muncul dari Raffi bilang kalau misalnya gajinya akan diberikan semuanya full untuk ke anak-anak yatim. Raffi Ahmad akan bertahan di dua industri. Oke. Oke, masih bersama gue Rizky Bris, yang pastinya di Monolog with me Rizky Bris, yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, sekarang lagi ramai banget di setiap pemberitaan, lebih tepatnya di minggu lalu, baru aja seorang Raffi Ahmad, seorang artis, konten kreator, pembisnis yang luar biasa dilantik oleh Bapak Presiden langsung, Bapak Prabowo, dalam Kabinet Merah Putih sebagai utusan langsung dari Pak Presiden sebagai pembinaan generasi muda dalam bidang pekerja seni di Kabinet Merah Putih. Wih, tepuk tangan luar biasa buat seorang Raffi Farid Ahmad. Yang kita sama-sama tahu, karirnya luar biasa di dunia entertainment. Yang sebagai pembisnis juga, yang juga luar biasa. Dan mungkin ini bakal jadi pertanyaan banyak orang. Kira-kira mampu nggak ya seorang Raffi Ahmad menjabat di Kabinet Merah Putih yang kabinet yang baru oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan minggu lalu juga Raffi juga melakukan retret kurang lebih 3 hari di Magelang, melakukan pelantikan Akmil ya. Di sana benar-benar latihan militer, dan katanya bersama langsung dengan teman sekamarnya Gus Miftah, yang dimana Gus Miftah juga dilantik juga dari Bapak Presiden sebagai utusan khusus dari Pak Presiden untuk bidang keagamaan. Ya, kita berharap semoga kabinet yang baru ini dengan Presiden yang baru ini nggak hanya sekedar membawa nama besar seorang Raffi Ahmad atau seorang Gus Miftah, tapi membawa dampak baik juga untuk masyarakat kita di Indonesia. Amin. Oke, sekarang yang akan kita bahas di sini adalah kira-kira gimana ya karir Raffi Ahmad selanjutnya di dunia entertainment dengan dia menjabat sebagai utusan langsung oleh Pak Presiden. Seperti yang sudah dijelaskan oleh seorang Raffi Ahmad kemarin, kalau misalnya seorang Raffi Ahmad ini dia ditunjuk oleh staf sus Presiden, di mana menjabat untuk bidang yang dia geluti, yaitu di bidang seni. Dan kalau menurut gue pribadi ya, sebenarnya dengan bidang yang dia kasih kepercayaan, diberikan kepercayaan oleh Pak Presiden, ini adalah bidang yang dikuasai oleh seorang Raffi Ahmad. Kita sama-sama tahu karena seorang Raffi Ahmad, dia dari kecil sudah menjadi seorang artis, sudah menjadi seorang aktor, seorang model juga, terus juga sekarang sebagai konten kreator, YouTuber dengan followers Instagram terbanyak yang mencapai 76 juta, dan juga YouTube-nya Rans Entertainment yang kita sama-sama tahu yang konten-kontennya luar biasa. Oke, di mana tugas seorang Raffi Ahmad sebagai staf sus Presiden ini yang bergerak di bidang pembinaan generasi muda yang bekerja seni itu mencakup semua berbidang seni yang dimana bidang yang dikuasai oleh seorang Raffi Ahmad. Di mana dia harus mengembangkan bakat kreativitas generasi muda sampai hak cipta. Jadi karya seni ini mencakup banyak ya, bisa ada musik, dia juga ada film, terus juga ada hak cipta, juga tarian dan lain-lain. Jadi ini menurut gue ini adalah bidang yang cocok yang dikuasai oleh seorang Raffi Ahmad. Oke, terus muncul pertanyaan, berapa sih gaji utusan Presiden? Kemarin muncul tuh di FYP TikTok, terus juga di YouTube. Ternyata gaji yang diterima Raffi Ahmad kurang lebih totalnya mencapai 18 jutaan. Itu rinciannya itu gaji pokok 5 jutaan, tunjangannya 12 jutaan. Mungkin kita sama-sama tahu ya, kalau untuk 18 jutaan sebulan untuk seorang Raffi Ahmad, kayaknya juga untuk sekali dia ngejob juga jauh di atas itu ya, untuk 1 jam syuting. Dan kemarin muncul dari Raffi bilang kalau misalnya gajinya akan diberikan semuanya full untuk ke anak-anak yatim. Luar biasa loh seorang Raffi Ahmad. Dan menurut Raffi, dia saatnya ditunjuk menjadi staf sus Presiden, saatnya dia mengabdi untuk negara, karena bagi dia rezekinya sudah luar biasa. Jadi yang dicari bukan uang, tapi yang dia miliki, kemampuan yang dimiliki akan dia berikan seluruhnya untuk negara Indonesia. Luar biasa. Dan kita sama-sama tahu, selain Raffi Ahmad, banyak juga nama-nama artis yang sukses di politik. Ada Rano Karno, di mana beliau menjabat sebagai Gubernur Banten, dan juga sekarang menduduki di anggota DPR, ya, masih menduduki DPR, dan akan nyalon menjadi Wakil Gubernur Jakarta bersama Bapak Pranowo Anung.
Dia juga sukses ya dalam karyanya, Si Dulu Anak Sekolahan, dan juga produksi PH-nya di Kanus Film menjabat sebagai direktur utama. Terus juga ada Mas Anang Hermansyah yang dulu dia anggota DPR dan juga dia sukses juga sampai saat ini ya di dunia entertainment, di dunia konten-kontennya, podcast juga, dan juga sempat jadi juri Indonesian Idol juga. Terus ada nama besar lainnya, ada Mas Eko Patrio yang kemarin sempat ramai juga, katanya memiliki salah satu artis yang menduduki di dunia politik dengan kekayaan terbanyak mencapai ratusan miliar. Wow, Mas Eko. Oke, sekarang muncul pertanyaan, apa sih sekarang muncul ada pro dan kontra, kenapa artis sangat mudah untuk terjun di dunia politik, dan kira-kira mungkin nggak seorang artis itu bisa bekerja dengan baik di dunia politik? Ini menurut pandangan gue pribadi ya, sebenarnya nggak ada yang salah sih untuk seorang artis, atau kalian mau artis, mau kalian guru, atau kalian seorang staf karyawan mau terjun di dunia politik, selama kalian punya kemampuan dan mengerti tentang dunia politik kira-kira seperti apa. Cuman kalau kita sama-sama tahu ya, kalau misalnya dia seorang artis, ketika terjun di politik, dia akan sudah terbiasa ya, sudah muncul di depan panggung, di depan kamera. Jadi secara komunikasi udah pasti dia akan jauh lebih baik. Ya, jadi menurut gua, dan sekarang untuk terjun di dunia politik yang dituntut adalah untuk bisa berpendapat, beraspirasi, sehingga komunikasi itu merupakan suatu elemen yang penting dalam dunia politik. Jadi bagi gua, selama seorang artis tersebut punya komunikasi yang baik dan juga dia punya kemampuan intelektual atau yang bidang yang dia kuasai, nggak ada salahnya kok dia terjun di dunia politik. Untuk kasusnya Raffi Ahmad ini menurut gua itu bagus banget sih Pak Prabowo bisa menunjuk seorang Raffi Ahmad, karena bidang dia adalah di bidang seni, dan mungkin juga teman-teman di sini juga pada setuju ya kalau seorang Raffi Ahmad untuk di dunia seni mungkin untuk saat ini ya, untuk generasi muda, untuk anak-anak muda di bidang seni, menurut gua belum ada saingan ya, walaupun banyak ya orang-orang punya kemampuan di dunia seni yang baik di Indonesia, tapi untuk yang paling mencolok untuk saat ini, semua brand aja mengejar seorang Raffi Ahmad, follower sosial media juga paling banyak Raffi Ahmad. Jadi, dan juga dia berkarir dari kecil, dari umur 12 tahun ya kalau nggak salah ya, sampai sekarang ini, dan nggak berhenti karirnya di mana-mana. Jadi menurut gua adalah pilihan yang tepat sih gitu loh. Dan untuk bidang yang dikuasai adalah dia di bidang seni, menjabat di bidang seperti itu. Dan gue berharap dunia seni di Indonesia, tentunya kita, apalagi konten gue tentang dunia entertainment ya, dunia entertainment di Indonesia akan makin jauh lebih baik ketika dipegang oleh Raffi Ahmad ini ya. Oke, terus bagaimana sih artis menyeimbangkan antara karir di dunia keartisan maupun di dunia politik? Mungkin kita sama-sama tahu ya, sekarang banyak sekali juga artis-artis yang terjun di dunia politik akhirnya meninggalkan dunia keartisannya. Mungkin kayak contoh Primus Yustisio yang dulu zaman-zaman tahun 90-an atau 2000-an awal ini dia sukses banget di dunia sinetron, bener-bener sekarang fokus banget di politik, udah nggak muncul lagi di layar kaca. Terus juga ada Teh Desi Ratnasari yang sukses dari artis dari tahun 80-an udah terjun di dunia artis sampai tahun 2000-an awal, dan sekarang benar-benar fokus di politik. Dan juga Mas Eko Patrio mungkin ya, Mas Eko sekarang benar-benar lebih banyak fokus di politik ya. Jadi ya memang banyak artis-artis yang ketika dia fokus di politik dia meninggalkan dunia keartisannya, dan tapi Raffi Ahmad bilang kalau misalnya dia akan tetap berkarir di dunia entertainment, di dunia keartisan, karena pasti kalau Raffi Ahmad meninggalkan dunia entertainment, banyak nih orang-orang dari kalian yang pada kangen pengen lihat Raffi Ahmad, ya nggak sih? Secara dia punya, ibaratnya dia adalah raja untuk konten ya, dunia keartisan, dunia TV dikuasai oleh Raffi Ahmad juga. Jadi, dan menurut gua Raffi Ahmad sih kayaknya nggak mungkin ninggalin dunia keartisannya ya, karena bidangnya yang dia pekerjakan sekarang juga di bidang seni. Jadi mau nggak mau dia juga harus terjun juga dengan tampil di depan layar. Tapi kemarin muncul juga dari statement dari Raffi, ketika dia dapat panggilan langsung dari Pak Presiden atau langsung negara, dan dia mau nggak mau dia harus meninggalkan kesyutingannya gitu loh. Ya, tapi ya mungkin meninggalkannya juga nggak terlalu banyak ya, karena dunia kepekerjaannya dia berhubungan dengan di dunia seni ini. Oke, terus ada muncul pertanyaan nih, apakah kira-kira Raffi Ahmad akan bertahan di dua industri? Oke, tadi udah terjawab ya dari gue ya. Kepercayaan Pak Presiden adalah bidang yang dia kuasai, yaitu di bidang seni. Terus bagaimana sih pandangan Ko Rizky terhadap Raffi Ahmad dan beberapa artis lainnya yang terjun di politik? Tadi seperti yang udah disampaikan sebelumnya, dari gue pribadi nggak ada masalah selama artis tersebut dia paham tentang bidang yang dia kuasai ya. Walaupun misalnya kalau Raffi Ahmad udah jelas bidang seni dia kuasai, mungkin juga ada beberapa nama artis lainnya. Bisa jadi tentang misalnya tentang
pemerintahan yang seperti apa. Mungkin selain artis kan juga banyak berpendidikan loh, banyak artis yang sekolahnya S2, S3, S1 gitu loh kan, tapi di bidang yang memang dia kuasai, kayak ada banyak yang kuliah di bidang politik gitu loh. Jadi nggak ada masalah selama dia mengerti tentang jabatan yang diberikan kepercayaan. Karena gimana pun juga, namanya mau dia artis, mau buat dia siapapun, ketika duduk di politik, di pemerintahan, di DPR, dia harus bisa menggapai semua aspirasi dari rakyat kita Indonesia. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita berdoa semoga pemerintahan yang baru nih, pemerintahan yang dipimpin, yang baru jadi dilantik Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita, Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran, bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan didukung dengan menteri-menterinya dan juga yang di bawah yang diutus, termasuk staf-susnya tadi, bisa memberi Indonesia yang jauh lebih baik. Dan juga yang pasti gue berdoa juga buat Raffi Ahmad semoga bisa memimpin dan bisa meningkatkan seni di Indonesia, terutama di entertainment Indonesia, sehingga kita lebih jauh lebih berkembang lagi. Thank you so much buat semua teman-teman. Jangan lupa kalian bisa subscribe dan juga bisa tonton semua konten-konten gue yang lain. Ada Monolog with Rizky Breeze, ada Mabar, Masa Makan Bareng, dan podcast di belakang layar. Thank you so much. Bye-bye.